Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afandi dari Prodi PBSI kelas 7B. Di sini saya akan memenuhi tugas dari dosen pengampu mata kuliah seminar bahasa. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu proposal saya dengan judul nilai-nilai budaya dalam puisi Celurit Emas karya D. Zawawi Imron. Yang pertama itu pendahuluan. Di sini puisi sebagai cerminan budaya. Puisi adalah ungkapan batin yang samar, syarat makna, konotatif, dan dapat dikaji dan struktur unsur serta kesejarahannya. Puisi adalah sebuah karya sastra yang berisi ungkapan hati, pikiran, dan perasaan penyair yang dituangkan dengan memanfaatkan segala daya bahasa dan juga kreativitas dan imajinasi pengarang dengan rangkaian bahasa yang indah serta mengandung irama juga makna. Di sini menurut Tirta Wirya, puisi adalah sarana mengobjektifkan pengalaman batin untuk dikontemplasikan dan dipahami maknanya. Dan puisi juga mendokumentasikan peristiwa dan perasaan penyair, seringkali mengangkat masalah sosial budaya masyarakat. Di sini celurit emas, simbolisme dan refleksi. Berarti celurit emas adalah kumpulan sajak D. Zawawi Imron yang terbit tahun 1986 dan dibuat antara dari tahun 1980 sampai 1984. Yang pertama itu simbolisme. Di sini simbolisme memadukan simbolisme mendalam. Simbolisme dari puisi ini, Celurit Emas karya D. Zawawi Imron adalah sebuah karya yang memadukan simbolisme refleksi, spiritual, dan estetika bahasa untuk menggambarkan tema-tema tentang kekuatan, penyesalan, dan hubungan antara manusia dengan sang ilahi. Selanjutnya ada estetika bahasa. Di sini estetika bahasa adalah menampilkan estetika bahasa yang kaya. Yang dimaksud itu bahasa merupakan alat komunikasi melalui tulisan maupun lisan yang memiliki makna untuk disampaikan kepada orang lain. Hal inilah yang memunculkan adanya dialog bahasa yang digunakan oleh penutur supaya pendengar memahami apa yang disampaikan. Selanjutnya yang ketiga, refleksi spiritual. Di sini mengandung refleksi spiritual. Dari puisi Celurit Emas karya D. Zawawi Imron itu ada spiritualnya. Apa itu spiritual? Spiritual adalah berasal dari kata spirit yang berarti semangat, jiwa, roh, sukma, mental, batin, rohani, dan keagamaan. Spiritualitas ialah merupakan sebagai pengalaman manusia secara umum dari suatu pengertian akan makna, tujuan, dan moralitas. Berarti refleksi spiritual adalah proses introspektif merenungkan keyakinan, nilai, dan pengalaman seorang dalam konteks spiritualitas. Ini bisa jadi akan melampaui sisi luar dari ritual keagamaan dan masuk ke inti eksistensi manusia dan hubungannya dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Selanjutnya masih tetap di simbolisme dan refleksi. Yang terakhir itu tema, menggambarkan kekuatan, penyesalan, dan hubungan manusia dengan sang ilahi. Berarti tema dari Celurit Emas puisi karya D. Zawawi Imron ini, celurit sebagai simbol kekuasaan dan penyesalan. Celurit dalam puisi ini bukan sekedar alat, melainkan simbol dari kekuatan dan penyesalan. Dideskripsikan sebagai celurit yang ditempa dari jiwa.
Celurit ini memiliki makna mendalam yang berkaitan dengan aspek-aspek spiritual dan emosional dari manusia. Selanjutnya, rumusan dan tujuan penelitian. Di sini penelitian ini berfokus pada dampak nilai-nilai budaya dalam puisi Celurit Emas terhadap kehidupan sosial etnis Madura. Yang pertama itu nilai-nilai yang diterapkan, mengidentifikasi nilai-nilai yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, makna budaya dalam puisi Celurit Emas. Puisi Celurit Emas memiliki makna budaya yang sangat kuat, merefleksikan identitas Madura, nilai-nilai religius, kebangkitan, perjuangan, dan simbolisasi lokal. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dampak dan nilai-nilai yang terkandung dalam karya tersebut. Manfaat penelitian. Penelitian ini memberikan manfaat teoritis dan praktis bagi berbagai pihak. Manfaat teoritisnya itu ada 4. Yang pertama, menambah kajian nilai-nilai budaya, menambah pengetahuan kita tentang budaya, seperti tadi di Celurit Emas, di mana Celurit Emas ini mengandung sastra lokal Madura karya Rizawi Imron. Terus yang kedua itu mengembangkan teori representasi budaya. Yang ketiga, menguatkan kajian sastra daerah dan menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya. Dan yang terakhir itu ada manfaat praktis. Yang pertama itu meningkatkan apresiasi budaya Madura bagi pembaca, akan menambahkan wawasan bagi pembacanya. Terus yang kedua, menjadi bahan ajar bagi akademisi, memberikan wawasan. Terus yang ketiga, bagi penulis, berkontribusi pada pelestarian budaya. Selanjutnya, kajian pustaka. Nilai-nilai budaya. Nilai-nilai budaya adalah keyakinan inti, prinsip, dan cita-cita yang disepakati bersama oleh sekelompok masyarakat, yang tertanam kuat dan menjadi pedoman perilaku. Di sini pemikiran serta cara pandang terhadap dunia menentukan apa yang dianggap baik, benar, atau pantas dalam suatu budaya. Di sini ada 5 macam dari kajian pustaka nilai-nilai budaya. Yang pertama itu definisi. Definisi sastra sebagai produk budaya, interaksi manusia, budaya, dan lingkungan sosial. Yang kedua itu identitas dan tradisi. Sastra daerah sebagai penegas identitas kolektif. Terus yang ketiga, ruang lingkup, mencakup 7 unsur universal kebudayaan. Yang keempat, representasi budaya. Sastra sebagai dokumen budaya dan mikrokosmos kehidupan budaya. Terus yang terakhir, yang kelima, nilai dan simbol. Simbol budaya menggambarkan ketegangan sosial dan nilai luhur. Penelitian relevan. Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji Celurit Emas dan menganalisis pesan moral atau nilai-nilai dalam karya sastranya dalam puisi tersebut. Di sini saya menemukan 5 peneliti. Yang pertama itu Suparno 2018 mendeskripsikan jenis dan makna filosofi metafora dalam puisi Celurit Emas. Terus yang kedua itu Ahmad Tohari 2018 mengeksplorasi simbol celurit untuk identitas Madura, hierarki sosial dan bahasa lokal. Terus selanjutnya Lili Untar 2020 menerapkan etnopoetik untuk menganalisis struktur, visi, dan tradisi lisan Madura. Terus yang keempat itu Nurul Hidayah 2015 menganalisis cerminan nilai antropologis Madura seperti solidaritas dan reguasitas.
Terus yang terakhir itu seperti Djoko Damono 2010, membahas sastra Madura dan celurit emas sebagai cerminan perubahan sosial. Selanjutnya itu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan desain kualitatif deskriptif, ya, dengan pendekatan nilai-nilai budaya. Yang pertama itu desain, studi kasus eksploratif, inspirasi pendalam. Terus yang kedua itu objek, nilai budaya celurit emas objeknya. Terus yang ketiga unit analisis, puisi bermuatan unsur budaya Madura. Terus yang terakhir itu ada metode. Metode ini menggunakan kualitatif deskriptif, studi pustaka, analisis dan data model Miles dan Huberman. Baik, yang terakhir itu kesimpulan. Nilai-nilai budaya celurit emas merefleksikan pengalaman budaya penyair dan representasi kehidupan masyarakat Madura. Di sini refleksi budaya, puisi sebagai cerminan nilai, adat, dan pandangan hidup masyarakat Madura. Terus yang kedua itu dokumentasi. Nilai-nilai ini adalah bentuk dokumentasi kebudayaan yang penting. Terus yang terakhir metodologi. Pendekatan kualitatif deskriptif sesuai untuk menafsirkan makna budaya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf kepada Bapak atau Ibu dosen pengampu mata kuliah ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Afandi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.